Magetan. Sesaat lagi kita akan mulai acara pada siang hari ini. Mohon perhatian, tabusan kami selalu ingatkan kepada seluruh hadirin tamu undangan untuk tetap menjaga protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19 dengan menerapkan 5M, yakni tetap menjaga jarak dimanapun Anda berada, sering mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir, dan hand sanitizer, selalu menggunakan masker kemanapun Anda pergi, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas diri kita. Kami ucapkan selamat datang kepada Bupati Magetan dan segenap anggota Forkopimda di ruang jamuan Bupati Magetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bupati Magetan, Bapak Dr. Dr. Andes Haji Suprawoto SMSI, yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Magetan, Bapak Haji Sujatno SEMM, yang kami hormati anggota Forkopimda Kabupaten Magetan atau yang mewakili, serta Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang bergabung bersama secara virtual dari tempat kerja masing-masing. Bertambahnya laju kasus COVID-19 di Kabupaten Magetan mengharuskan pemerintah untuk menyusun strategi guna pengendaliannya dan menekan setiap kasus. Salah satunya dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Untuk itu, dengan mengucap syukur Alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, Rabu 10 Februari 2021, bertempat di ruang jamuan Bupati, kita bersama dapat hadir dalam acara Rapat Koordinasi tentang PPKM berbasis mikro dan pembentukan posko penanganan COVID-19 tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan di seluruh wilayah Kabupaten Magetan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali acara pada siang hari ini akan disampaikan paparan perkembangan COVID-19 di Kabupaten Magetan yang akan disampaikan oleh epidemiolog Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan kepada Bapak Agus Yudi Purnomo, SKM MPH, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bupati Magetan yang kami hormati dan kami banggakan, Bapak-bapak anggota Forkopimda yang kami hormati dan kami banggakan, Bapak-bapak para hadirin sekalian, Bapak Camat, Bapak Kepala Desa yang hadir secara virtual, mohon izin kami menyampaikan perkembangan pengendalian COVID-19 di Kabupaten Magetan. Sampai dengan tanggal 9 Februari, jumlah kasus konfirmasi 2.033 orang, kasus sembuhnya 1.690 orang. Akan tetapi ada satu hal yang membuat kita prihatin, jika angka kesakitan ini dihitung per hari, kemarin adalah angka kematian yang mungkin cukup tinggi. Dari 7 konfirmasi yang diumumkan kemarin, 5 diantaranya meninggal. Artinya 73% angka persentase kematian pada hari kemarin. Ini tentu satu hal yang menyedihkan bagi kita dan tentu harus menjadikan evaluasi secara mendalam di waktu yang akan mendatang. Kemudian sampai dengan tanggal 9 Februari, konfirmasi meninggal 152 orang. Secara umum, case fatality rate kita naik lagi jadi 74,48%, artinya itu di atas angka provinsi yaitu 6,94 maupun angka nasional yang 2,7%. Saat ini masih ada 191 orang dalam pemantauan konfirmasi kita. Kemudian positif rate kita secara keseluruhan 22%,
pekan terakhir masih sekitar 14%. Artinya dari 100 orang yang diperiksa PCR atau NAAT sekarang ini istilahnya, 14 diantaranya kemungkinan positif. Slide, Mas. Ya, perlu kami sampaikan juga Bapak Ibu sekalian bahwa saat ini pemerintah Kabupaten Magetan menjalin kerjasama dengan tim FKM Fakultas Kesehatan Masyarakat UNER untuk melakukan 3 hal. Ini penting karena sebagaimana kita ketahui bahwa untuk pengendalian COVID-19 perlu mendapatkan masukan dari banyak pihak, termasuk salah satunya adalah kalangan akademisi, sehingga kebijakan yang kita ambil akan lebih presisi. Yang pertama, kegiatan kerjasama tersebut mencakup kajian, peningkatan, dan penyebaran COVID-19. Yang kedua, nanti akan dilakukan survei kepatuhan protokol kesehatan masyarakat pada tahap pertama dilakukan pada mulai tanggal 12 sampai 19 Februari dan akan berlanjut sampai dengan 3 bulan ke depan. Nah, terkait dengan pelaksanaan survei kepatuhan protokol kesehatan ini sangat bermanfaat dan ini nanti hasilnya akan bisa digunakan oleh desa maupun kecamatan bahkan Satgas COVID-19 Kabupaten sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan. Untuk itu pada forum ini kami mohon peran serta aktif dari Bapak Kepala Desa agar bisa menugaskan minimal 1 kader di masing-masing desa atau kelurahan. Karena survei ini nanti dilakukan melalui Google Form, kemudian hasilnya bisa dimanfaatkan oleh desa nanti manakala pelaksanaan PPKM Mikro ini. Yang ketiga, nanti adalah kajian kebijakan kepatuhan prokes yang akan dilakukan oleh tim UNER juga. Sebagaimana hasil yang dianalisis oleh tim UNER, diperkirakan bahwa kasus kumulatif Kabupaten Magetan ini masih akan terus naik. Sampai dengan sebulan ke depan diperkirakan masih terus terjadi penambahan kasus dan rata-rata penambahan kasus barunya sekitar 22 kasus. Untuk itu ini perlu menjadi perhatian bersama walaupun untuk case recovery rate-nya juga diperkirakan akan terus meningkat. Artinya ada perbaikan angka kesembuhannya. Berdasarkan kajian spasial terhadap terdampak COVID-19 menurut kecamatan, ada 4 kecamatan yang sangat tinggi klaster penularannya, yaitu di Kecamatan Panean, Sukomoro, Magetan, dan Ngariboyo, dengan 1 kecamatan yang peningkatannya akhir-akhir ini juga terus mengalami peningkatan, yaitu Kecamatan Sidorejo. Tentu ini menjadi satu hal yang harus menjadi perhatian utama nanti ketika pelaksanaan PPKM Mikro. Di tingkat desa juga tidak jauh berbeda, ada sekitar 13 desa di wilayah kecamatan dari 5 kecamatan tadi yang mempunyai klaster yang tinggi. Nah, kesimpulan dari analisis tim UNER bisa kami sampaikan bahwa ke depan penambahan kasus masih tinggi disertai dengan angka kematian yang tinggi pula, dan ini kemarin juga terbukti. Kemudian yang kedua, jumlah kasus aktif masih tinggi, tetapi ada harapan tren akan menurun. Meskipun demikian, kami berharap bahwa ini tidak menjadikan kita kemudian kendur di dalam pelaksanaan 3M maupun 5M. Kemudian yang ketiga, adanya efek spasial dan adanya klaster-klaster wilayah penularan COVID. Hal ini menunjukkan bahwa penularan di antar wilayah, penularan di komunitas COVID-19 ini masih tinggi di Kabupaten Magetan. Salah satunya disebabkan kemungkinan adalah faktor mobilitas penduduk yang masih tinggi, terutama di wilayah-wilayah kecamatan yang merah tadi. Bapak Ibu sekalian, ada keputusan Menteri Kesehatan yang baru terkait dengan penggunaan rapid test antigen untuk pemeriksaan coronavirus. Di dalam kriteria rapid test antigen ini Magetan masuk kriteria B, artinya pengiriman sampel PCR kita kurang dari 24 jam, tetapi hasil pemeriksaan kita masih di antara 24 sampai 48 jam. Untuk itu penggunaan rapid antigen ini bisa digunakan sebagai sarana untuk pelacakan kasus kontak maupun untuk penegakan diagnosis dan screening. Nah, skemanya juga sebagaimana pernah kami sampaikan bahwa jika hasil rapid test antigen tersebut positif, maka otomatis
bisa dinyatakan seseorang positif COVID-19. Tentu ini berdampak nantinya akan ada peningkatan jumlah kasus dengan kecepatan diagnosis yang lebih cepat lagi, karena di dalam waktu sekitar 10-15 menit hasil sudah bisa didapatkan. Nah, untuk itu ini perlu menjadi perhatian kita bersama untuk penyediaan rapid antigen di masyarakat. Tentu ini mengandung konsekuensi bahwa nanti di awal-awal penggunaan rapid antigen ini kasus akan tinggi. Sebaliknya, ketika kontak erat maupun masyarakat yang bergejala tetapi hasil rapid antigennya negatif, justru dilakukan pemeriksaan PCR untuk memastikan bahwa yang bersangkutan benar-benar negatif. Sedangkan untuk bagi mereka yang asimptomatik tetapi hasil rapid test antigennya positif, juga dilakukan pemeriksaan lanjutan PCR. Ini yang membedakan penggunaan rapid antibody dengan rapid antigen. Kemudian pada tanggal 7 yang lalu ada instruksi Mendagri nomor 3 tahun 2021 terkait dengan pemberlakuan PPKM skala berbasis mikro. Dan Magetan berdasarkan keputusan gubernur termasuk wilayah yang menjalankan PPKM berskala mikro. Slide, Mas. Ya. Dasar pertimbangannya setidaknya dari 4 parameter, Magetan ada 2 parameter yang capaiannya masih di atas rata nasional, yaitu diantaranya rata kematian atau CFR kita masih di atas angka nasional, juga keterisian tempat tidur atau BOR kita masih di atas 70%. Sampai dengan tanggal 7 Februari ada 1 desa yang berkategori lebih dari 10 kasus aktif, 4 desa dengan kasus 5 sampai 10 kasus aktif, 98 desa dengan 1 sampai 5 kasus aktif, dan 130 desa yang tanpa kasus aktif. Untuk wilayah-wilayah dengan kasus yang masih ada, ini tentu harus menjadikan perhatian ekstra kita nanti pada pelaksanaan PPKM Mikro. Ini adalah sebaran kasus kita. Kita lihat masih banyak wilayah, setidaknya masih di atas 100 desa yang ada kasus aktifnya. Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan bahwa masih ada silang pendapat di masyarakat terkait dengan perawatan jenazah COVID-19 ini. Untuk itu kami mohon para peran tokoh masyarakat maupun tokoh agama dalam hal ini untuk terus mensosialisasikan adanya fatwa MUI nomor 18 tahun 2020 terkait dengan perawatan jenazah. Semoga sosialisasi yang terus disampaikan tidak menyebabkan masyarakat artinya akan semakin paham tentang penata laksanaan jenazah ini dan tidak menyalahkan pemerintah ataupun rumah sakit di dalam hal perawatan jenazah. Kesimpulan kita pada siang hari ini bahwa penerapan PPKM skala mikro di Magetan ini akan dilakukan mulai tanggal 9 sampai 22 Februari. Masyarakat adalah ujung tombak pengendalian COVID-19, di mana peran serta aktifnya akan menentukan keberhasilan pengendalian pandemi di Magetan. Sudah saatnya kita bergandeng bersama, bergotong royong di dalam mengatasi COVID-19 ini. Sudah 1 tahun kita berjuang melawan COVID-19 ini. Untuk itu, marilah kita hilangkan syakwa sangka, hoax, dan sebagainya. Bukan saatnya lagi kita kemudian mencari siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebab, tetapi marilah kita bergandeng tangan bersama-sama, bersatu padu, guyup untuk mengendalikan COVID-19 di Kabupaten Magetan. Dan yang ketiga, kami mohon Bapak Kepala Desa maupun Bapak Lurah untuk bisa menugaskan kader desanya untuk membantu pelaksanaan survei kepatuhan protokol kesehatan di masyarakat, sehingga hasilnya nanti bisa benar-benar dimanfaatkan sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan yang lebih presisi. Yang keempat, sosialisasi penata laksanaan jenazah atau suspek COVID-19 kepada masyarakat oleh tokoh agama akan sangat kami harapkan untuk mengurangi silang pendapat di masyarakat, sehingga ke depan
penata laksanaan jenazah ini bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan disampaikan paparan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Magetan kepada Bapak Eko Muryanto SIP, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Magetan, yang saya hormati Bapak Ketua DPRD, yang saya hormati juga segenap anggota Forkopimda yang saat ini hadir, Bapak-bapak dari organisasi perangkat daerah, Bapak Ibu Camat yang menghadiri dan menyaksikan secara virtual acara hari ini, termasuk rekan-rekan saya seluruh kepala desa dan lurah se-Kabupaten Magetan. Mohon izin Bapak Bupati, kami akan sampaikan terkait dengan persiapan pembentukan, walaupun ini sudah waktunya sudah mulai PPKM skala mikro, izin kami sampaikan paparan sebagai berikut. PPKM skala mikro ini yang menjadi dasar ada 3 yang sebagaimana kita ketahui. Yang pertama adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021. Kemudian ini nanti yang terkait dengan rekan-rekan saya yang ada di desa, Bapak Ibu Kepala Desa, Instruksi Menteri Desa PDT Nomor 1 Tahun 2021 serta Keputusan Ibu Gubernur Jawa Timur Nomor 188/59 Tahun 2001. Sebelum masuk paparan, mohon izin Pak Bupati, kami laporkan untuk Kabupaten Magetan, dari 38 kabupaten kota di Jawa Timur, Magetan masuk 5 kabupaten pertama yang mencairkan dana desa, walaupun di Magetan baru 2 desa. Jadi se-Jawa Timur sudah cair 5 kabupaten, termasuk salah satunya Magetan. Untuk Kabupaten Magetan, ini ada 2 desa, di Desa Geni Langit dan Desa Sombo, Kecamatan Poncol. Tugas pemerintah desa dan kelurahan, yang pertama adalah melakukan edukasi dan sosialisasi pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19, kemudian melakukan pembinaan untuk terus meningkatkan disiplin warga masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan. Ini sebagaimana tadi dijelaskan oleh Mas Agus, pembicara yang terdahulu, bahwa hampir kurang lebih 100 desa masih terjangkit. Artinya dari 235 desa dan kelurahan, 100 masih ada, hampir separuh. Ini menjadi perhatian serius kita untuk bagaimana kita tetap menerapkan protokol kesehatan. Kemudian yang berikutnya adalah membantu dan mendukung kelancaran pelaksanaan 3T, sebagaimana tadi yang disebutkan. Mohon izin saya percepat saja Bapak, karena nanti mungkin ada sesi dialognya. Dan yang keempat, ini yang harus dilakukan oleh seluruh kepala desa dan lurah se-Kabupaten Magetan, yaitu membentuk pos jaga desa atau mengaktifkan kembali pos jaga desa yang telah ada. Dan harapan kami Pak Bupati, tidak hanya perwakilan, tetapi seluruh desa nanti dan kelurahan semuanya berubah menjadi kampung tangguh. Sehingga ini menjadi kesempatan buat kita untuk bagaimana berbuat kepada masyarakat yang ada di sekitar kita. Jadi sekali lagi mohon perhatian untuk Bapak Ibu Camat, upayakan untuk seluruh desa berubah menjadi kampung tangguh, karena memang Magetan angkanya bergerak naik terus, walaupun ada tren menurun. Kemudian menyiapkan tempat cuci tangan, melakukan penyemprotan cairan desinfektan secara berkala, kemudian menyiapkan dan merawat ruang isolasi desa yang telah ada, dan melakukan monitoring. Perlu kami laporkan Bapak, kami sudah mengeluarkan 2 kali surat edaran terkait dengan ini, bahkan sebelum PPKM skala mikro ini diterapkan. Jadi ini nanti, mohon maaf Bapak Ibu Camat, kok ada perubahan lagi. Ini yang kedua, surat edaran yang akan kami keluarkan nanti yang kedua, termasuk rencana insya Allah dalam waktu dekat juga kita akan keluarkan peraturan Bupati tentang
pedoman skala mikro ini. Jadi nanti untuk pedomannya akan kita tuangkan dalam bentuk peraturan Bupati. Insya Allah sudah proses ya, Pak Kabag Hukum, sudah proses. Oh sudah keluar malah. Ini luar biasa, ekspres soalnya. Baru kemarin soalnya kita buat langsung keluar. Matur nuwun Pak Bupati. Selanjutnya terkait dengan posko PPKM yang ada di desa dan kelurahan, ini yang harus dilibatkan. Yang pertama kepala desa dan lurah ini menjadi ketua posko. Kemudian ketua BPD menjadi wakilnya, sekretarisnya adalah sekretaris desa. Kemudian pengendali atau koordinator kegiatan adalah Babinsa dan Babim Kantipmas serta bidan desa setempat. Anggotanya melibatkan seluruh perangkat desa, kemudian lembaga kemasyarakatan desa mulai dari RT, RW, PKK, Karang Taruna, LPM, dan mungkin ada lembaga-lembaga adat yang dipercaya di desa untuk dilibatkan. Termasuk di dalamnya adalah Satlinmas dan juga tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat. Kemudian pembagian tugasnya seperti ini. Pencegahan ini melibatkan unsur perangkat desa, RT, RW, Linmas, PKK, Karang Taruna, tokoh agama, dan tokoh adat. Kemudian kalau penanganan ini melibatkan unsur dari perangkat desa, RT, RW, bidan desa, perawat desa, kader kesehatan, dan kader posyandu, serta mungkin ada nakes lain yang ada di desa. Kemudian pembinaan ini melibatkan unsur dari perangkat desa, Linmas, Karang Taruna, Toga, Thomas, dan tokoh adat. Dan yang terakhir pendukung melibatkan unsur seluruh perangkat desa dan dengan koordinator sekretaris desa. Artinya Bapak dan Ibu sekalian bahwa pemerintah desa nanti menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan PPKM skala mikro ini. Tadi, kalau yang 4 tadi diuraikan, tugas-tugasnya adalah seperti ini. Jadi tugas pencegahan itu melakukan pendataan terhadap warga yang menjadi suspek terkonfirmasi COVID-19, orang lanjut usia yang rentan dan berpotensi menimbulkan kerawanan, dalam artian kerawanan tertular ini maksud saya, dan masyarakat yang keluar masuk desa. Kemudian yang kedua, melakukan sosialisasi pencegahan di wilayah desa dengan menerapkan protokol kesehatan. Ini perlu kami laporkan Bapak bahwa Magetan saat ini juga sudah mulai melakukan pengisian perangkat desa. Pendaftarnya sekarang banyak dari luar Bapak. Jadi kami berikan syarat tambahan ketika pendaftar itu datang dari luar untuk mendaftar harus membawa rapid test sehingga nanti bisa diantisipasi kemungkinan-kemungkinan terburuk. Ini sudah mulai di Februari ini sudah ada beberapa desa yang melakukan proses rekrutmen perangkat desa. Kemudian yang ketiga adalah melakukan sosialisasi di fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dengan tetap terus menerapkan protokol kesehatan. Yang keempat adalah menyediakan fasilitas cuci tangan, hand sanitizer, dan lain sebagainya. Untuk penanganan, ketika terjadi permasalahan, ini untuk penanganannya adalah berkoordinasi dengan Puskesmas. Jadi ini kita melibatkan semua stakeholder-nya, berkoordinasi dengan Puskesmas, kemudian menyiapkan lokasi isolasi warga desa yang terkonfirmasi COVID. Jadi kemarin kita sudah ada, tapi karena kemampuan akhirnya berkurang lagi. Nah ini kita upayakan untuk menyiapkan tempat isolasi warga desa. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan penelusuran dan pengobatan sederhana bagi warga yang terkonfirmasi COVID, mendistribusikan kebutuhan logistik dan dalam masa isolasi mandiri. Untuk kebutuhan logistik, kami juga berharap pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kepedulian kita terhadap sesama. Silahkan nanti untuk Bapak Ibu Kepala Desa dan Lurah untuk memotivasi masyarakatnya untuk meningkatkan kepedulian, bahwa bukan mau seseorang untuk kena COVID. Jadi ketika harus diisolasi, ini menjadi tanggung jawab bersama minimal untuk kebutuhan
hidupnya. Kemudian yang terakhir melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terkonfirmasi positif. Selanjutnya untuk pembinaan, memberikan pembinaan sosial yang bersifat edukatif sesuai dengan kewenangan desa dan kearifan lokal yang ditetapkan melalui peraturan desa. Jadi silahkan membuat peraturan desa untuk mengatur terkait dengan kehidupan sosial yang dianggap perlu. Kemudian dalam melakukan pembinaan tadi, mohon dapatnya berkoordinasi dengan rekan-rekan kami yang ada di Babinsa dan Babim Kantikmas serta mitra desa lainnya sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Kemudian yang berikutnya melakukan pembinaan bagi pelanggar protokol kesehatan melalui peneguran dan pembatasan kegiatan yang ada di desa. Dan yang keempat adalah melakukan pendataan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan. Ini menjadi penting sehingga kita bisa mengetahui tingkat kesadaran masyarakat dalam suatu desa, kepatuhannya terhadap protokol kesehatan. Lanjut Mas, macet. Untuk tugas pendukung, yang pertama adalah memfasilitasi operasional dan administrasi pelaksanaan posko desa, kemudian membuat sistem informasi kesehatan warga desa bersama-sama tim sesuai dengan bidang tugasnya menyediakan dan mendistribusikan logistik, melakukan sosialisasi protokol kesehatan, dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada kepala desa secara berkala. PPKM mikro ini, skala mikro ini dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi sebagaimana diatur di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 3. Yang pertama adalah zona hijau. Ini tidak ada kasus COVID-19 di dalam satu RT itu, maksudnya ketika dalam satu RT itu tidak ada yang satu saja yang kena, itu masih masuk dalam zona hijau. Kemudian zona kuning ini jika terdapat 1 sampai dengan 5 rumah. Sekali lagi kemarin terjadi ketika kami Zoom meeting juga disampaikan ada kasus, tapi kami ikuti Inmendagrinya bahwa yang dimaksud adalah rumah. Jadi 1 sampai dengan 5 rumah, ini rata-rata yang banyak nanti di kita ini, karena dalam satu RT 1 sampai dengan 5 rumah. Kemudian wuwung per somah. Jadi dalam satu bangunan rumah, hitungannya dalam satu bangunan rumah per somah. Kemudian zona oranye ini antara 6 sampai dengan 10 kasus konfirmasi positif selama 7 hari terakhir, jadi ngitungnya 7 hari ke belakang. Kemudian yang terakhir adalah zona merah, ini apabila dalam satu RT ini lebih dari 10 rumah yang terkena. Ini perlakuannya yang harus dilakukan. Saya yakin Bapak Ibu Kepala Desa juga sudah membaca ini, karena kemarin sudah saya informasikan terkait dengan masalah zona ini. Zona hijau ini dilakukan skenario pengendalian sebagai berikut. Yang pertama adalah surveillance aktif, kemudian seluruh suspek dites, dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala. Artinya ketika hijau bukan berarti abai terhadap protokol kesehatan. Kemudian zona kuning, skenario yang diterapkan adalah menemukan kasus suspek, kemudian pelacakan kontak erat, dan melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat. Artinya lingkungan juga ikut mengawasi keluarga yang terkonfirmasi positif yang melakukan isolasi mandiri. Zona oranye, ini pengendaliannya. Dan untuk menyambung ini, jadi nanti masing-masing di samping posko di desa, di RT itu ketika sudah masuk zona kuning maka ada pos RT untuk membantu posko desa. Zona oranye yang dilakukan adalah menemukan kasus suspek, melakukan pelacakan, melakukan isolasi mandiri, termasuk juga untuk yang kontak erat dengan pengawasan ketat, dan
Ini satu lagi, menutup rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial. Zona merah, ini apabila terkonfirmasi lebih dari 10 somah atau 10 rumah, skenario pengendaliannya adalah dengan pemberlakuan sebagai berikut. Menemukan kasus suspek dan melacak kontak erat, melakukan isolasi mandiri, terpusat dengan pengawasan ketat. Jadi ketika RT itu sudah masuk zona merah, maka isolasinya dilakukan secara mandiri atau terpusat. Nanti kita akan, tentunya ini butuh asesmen dari pihak-pihak yang terkait, butuh negosiasi dan lain sebagainya karena tidak semuanya memahami hal ini. Tapi perintahnya adalah mandiri ini bisa terpusat, artinya dikelompokkan untuk lebih memudahkan pengawasan. Kemudian menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial. Melarang kerumunan lebih dari 3 orang. Jadi ketika zona merah, RT itu ditetapkan zona merah, maka tidak boleh berkerumun lebih dari 3 orang. Kemudian membatasi keluar masuk wilayah RT itu maksimal hingga pukul 20.00. Artinya kita ada jaga wilayah yang memang ekstra untuk yang zona merah. Mudah-mudahan di Magetan tidak ada ini nanti. Kemudian yang berikutnya adalah meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan penularan. Ini ditiadakan. Lanjut, Mas. Tadi sudah disampaikan pemberlakuan PPKM ini mulai tanggal 9 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021. Kemudian pembiayaan, ini karena desa ini yang ngatur 3, Bapak Bupati perlu kami laporkan, kemarin kami masih kebingungan karena perintah dari Kemendagri harus pakai Perkades, tapi alhamdulillah sudah ada instruksi Menteri Desa nomor 1 tahun 2021 di instruksi ketiga, karena instruksi ini langsung ditujukan kepada seluruh kepala desa, sehingga kami baru menyampaikan di sini bahwa pembiayaannya itu dapat melakukan perubahan APBDes. Artinya Bapak dan Ibu, APBDes boleh dilakukan perubahan sepanjang itu terkait dengan pengalian kegiatan maupun program yang terkait dengan pengaliannya untuk PPKM skala mikro, baik refocusing maupun realokasi. Jadi dilakukan dengan cara perubahan APBDes. Karena kalau perubahan Perkades hanya dalam satu kode rekening, karena kita diatur khusus, Bapak perlu kami laporkan. Nah, ini sudah ada titik terang kemarin dengan Pak Asisten juga kami koordinasikan, harus dengan melakukan perubahan APBDes. Mekanismenya, mohon maaf, karena ini situasional, mekanismenya tetap harus diikuti, artinya harus melalui musyawarah desa. Tidak boleh dilakukan perubahan untuk Bapak Ibu Kepala Desa, langsung omong-omongan, istilah saya omong-omongan, sepenting dirubah, podo ngerti ini, enggak boleh. Jadi mekanisme musdes harus dilakukan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Sehingga ketika nanti suatu hari terjadi pemeriksaan setelah selesainya PPKM skala mikro ini, kita tidak lagi ada permasalahan. Ikuti aturan mainnya, ikuti ketentuannya, itu yang kami harapkan. Kemudian yang berikutnya, lanjut Mas. Nah, mohon maaf kembali, tinggal satu slide. Nah. Sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan terkait dengan penggunaannya, jadi penggunaannya ini diatur lagi. Yang pertama, dana desa ini digunakan untuk penyesuaian dana desa ini digunakan untuk penanganan pandemi COVID-19. Dalam hal ini yang pertama, COVID ini sesuai dengan perintah yang terbaru, baru saja keluar SE nomor 2 ini tahun 2021, kemarin Pak Bupati ini keluarnya. Yang pertama adalah untuk BLT, untuk bantuan langsung tunai. Dan bantuan langsung tunai ini nanti dijabarkan dalam bentuk, ditetapkan dalam bentuk Perkades.
itu merupakan salah satu syarat pencairan dana desa tahap 1. Jadi harus ada penetapan Perkades tentang siapa penerima bantuan langsung tunai desa. Ini kami harapkan juga dari Dinas Sosial supaya datanya lebih cepat, jangan sampai nanti duluan dana desa, kemudian dapat bantuan lagi dari Dinas Sosial. Kemarin yang bikin ribut 2020 ini Bapak, perlu kami laporkan karena dana desanya sudah siap, yang dari Kemensos masih menunggu, sehingga di bawah kasihan Bapak Ibu Kepala Desa dianggap datanya tidak valid, kemudian pendataan nggak fair, dan lain sebagainya. Untuk pendataan kami harapkan lewat Musdes, jadi silahkan dipampangkan itu sebagai bukti bahwa penjenengan sudah melakukan Musdes, berapa orang yang dimusyawarahkan itu yang benar-benar mendapat bantuan. Dan bantuan ini apabila hari ini mampu kemudian besok tidak atau sebaliknya, ini bisa berubah setiap bulan. Artinya monggo desa untuk mencermati BLT DD ini setiap bulan sesuai dengan kondisi real yang ada di desa. Kemudian selebihnya paling sedikit, ini ada aturan yang terbaru yang saya cetak tebal ini, paling sedikit 8% dari dana desa yang diterima oleh masing-masing desa digunakan untuk kegiatan penanganan pandemi COVID-19. Ini di luar dari BLT. Jadi paling sedikit 8% ini di luar dari BLT. BLT-nya ada tersendiri karena nanti pencairannya berbeda. Nah, yang di luar dari BLT paling sedikit 8%. Untuk memahami paling sedikit 8% ini, insya Allah dalam waktu dekat saya akan buatkan list desa per desa. 8% itu batas ambang minimalnya berapa. Nanti akan kami sampaikan dan ini menjadi bahan penjenengan untuk melakukan perubahan. Ini yang untuk teman-teman saya yang ada di desa dan BPD dan pemerintah desa nanti mohon untuk disampaikan. Paling sedikit 8%. Kemudian kami mendapatkan amanah untuk mendorong dan memantau pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 khususnya yang didanai dari dana desa. Untuk hal-hal teknis nanti kami akan buatkan panduan dan seperti biasa nanti akan kami share ke teman-teman baik Bapak Ibu Camat maupun Bapak Ibu Kepala Desa. Nanti kita bisa menggunakan medsos, bisa menggunakan konten karena memang tidak waktunya lagi kita untuk bisa kumpul-kumpul bareng-bareng. Tapi insya Allah dengan memanfaatkan teknologi ini nanti tidak perlu kumpul tapi makna dari apa yang kami sampaikan bisa diterima dengan baik. Dan yang saya pesankan sekali lagi Bapak Ibu Kepala Desa patuhi aturan main, tidak ada alasan untuk tidak tahu. Jadi ingat sumpah jabatannya mentaati segala ketentuan peraturan perundangan. Terima kasih. Itu Bapak Bupati paparan yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya tiba saatnya kita ikuti bersama sambutan sekaligus pengarahan oleh Bupati Magetan. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Suprawoto SH MSI, silakan. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati seluruh anggota Prokopimda yang hadir pada siang hari ini, Bapak Ibu PD, Mas Camat, Pak Lurah, dan Mas Kades, Bapak Ibu Kades. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan semata pada siang hari ini kita dapat berkumpul baik yang secara langsung ada di pendopo di ruang jamuan maupun secara virtual di tempat masing-masing.
dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun juga. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, kita sudah tahu semua dan sudah membaca instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 3 bahwa kita harus melakukan PPKM skala mikro. Kalau kita tilik sebenarnya, PPKM skala mikro ini sudah kita lakukan ketika kita menghadapi COVID ini sejak awal. Jadi kita pada waktu awal-awal itu, mohon maaf itu kalau kita bisa flashback ke belakang, model yang kita gunakan itu kemudian mendapat apresiasi waktu itu dari Ibu Gubernur. Oleh sebab itulah kemudian dengan PPKM mikro ini mohon itu bisa dilaksanakan dengan baik, ya, sebagaimana petunjuk arahan dari Menteri Dalam Negeri itu, dan juga yang disampaikan oleh Mas Agus maupun Mas Eko tadi. Kemarin malam kita melakukan Zoom meeting ya, dengan Ibu Gubernur sebagai tindak lanjut PPKM Mikro ini. Salah satu item yang diputuskan dan kemudian kita juga bisa membaca ya, dan mendengar kalau itu dalam siaran radio dan melihat bila itu di siaran televisi bahwa di Jawa Timur seluruhnya tidak ada terkecuali dilakukan PPKM skala mikro. Jadi seluruh kabupaten. Walaupun di Permendagri, di instruksi Mendagri itu kalau tidak salah ada tiga wilayah Surabaya Raya, kemudian Malang Raya, kemudian Madiun Raya. Namun keputusan Ibu Gubernur bahwa kita melaksanakan seluruh Jawa Timur. Pertimbangannya, salah satu pertimbangannya adalah karena yang namanya COVID ini, virus COVID-19 ini, penularannya adalah karena mobilitas. Ya. Jadi karena mobilitas, oleh sebab itulah kemudian kita di Jawa Timur khususnya itu melakukan PPKM skala mikro secara menyeluruh. Ya, menyeluruh. Tidak hanya 3 daerah yang sebagaimana instruksi Menteri Dalam Negeri. Itu hasil diskusi kemarin malam melalui Zoom meeting dengan Ibu Gubernur, jadi dengan Forkopimda Provinsi, yang diikuti oleh semua Forkopimda di tingkat kabupaten kota se-Jawa Timur. Nah, oleh sebab itulah ini menjadi kewajiban kita untuk menindaklanjutinya. Kemudian yang perlu saya sampaikan juga bahwa setiap desa dan kelurahan membentuk posko. Ini mohon segera dilaksanakan. Kemudian kalau ada kasus di RT, itu dibentuk posko RT. Jadi posko RT ini gunakan teknologi menurut hemat saya, bulat grup, ya, buat grup WhatsApp. Kemudian dari situlah kemudian bisa berkomunikasi. Apa yang mesti dilakukan, kemudian apa yang perlu dibantu dan seterusnya. Perlu diketahui sekali lagi bahwa PPKM skala mikro ini dimulai mulai tanggal 9 ya sampai tanggal 22. Jadi 9 sampai tanggal 22. Ini perlu disampaikan, jangan sampai lupa disampaikan kepada masyarakat. Kemudian tadi ditegaskan bahwa Pak Kades dan Pak Lurah supaya menunjuk satu orang untuk satu kader per desa untuk mengisi Google Form ya, Google Form. Ini untuk mengukur kepatuhan setiap saat. Nanti akan ada arahan-arahan atau informasi atau petunjuk lebih lanjut. Perlu saya sampaikan bahwa sebenarnya di Magetan ini menurut survei yang menurut laporan dari Pak Joni, Direktur RSUD Dr. Sutomo Surabaya, kemarin malam waktu Zoom meeting dengan Ibu Gubernur, Magetan ini termasuk yang sudah sangat tinggi, 91% ke atas, jadi masyarakatnya sudah pakai masker. Namun demikian kita harus terus berupaya untuk menyadarkan masyarakat harus pakai masker karena masker ini terbukti efektif untuk pencegahan. Kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa
kalau kita menilik tanggal 7 Maret kemarin dari laporan Mas Agus, itu yang masuk, yang kena COVID itu 8, yang meninggal 5. Ini kan 7 ya, yang ya ini kan luar biasa, ya luar biasa. Nah, oleh sebab itulah kita harus melindungi masyarakat kita, jangan sampai menambah. Kemudian tadi juga ditegaskan bahwa mohon, ini ada Pak Mas Kakan Depak ya, Mas Mutain juga ada, Bapak-bapak di KUA, mohon ini diberikan penjelasan menurut fatwa MUI bahwa apabila ada yang meninggal, ya penatausahaan jenazah itu boleh tidak perlu membuka pakaian, ya. Jadi ini perlu menjadi pemahaman ya, karena dalam kondisi sangat darurat seperti ini. Kemudian kita sebenarnya yang terkonfirmasi itu sekitar 100 desa. Ya, ini cukup besar, ya, cukup besar. Oleh sebab itu ini harus menjadi perhatian kita bersama. Sekali lagi posko RT tadi harus menjadi fokus ya dari bapak-bapak, ibu lurah maupun kepala desa. Kemudian perlu saya tegaskan juga bahwa pendanaan ya perubahan APBDes itu mohon dengan hormat Pak Lurah maupun Bapak Ibu Kades ya sesuai dengan Permendes ya, Instruksi Menteri Desa PDT ya 1 tahun 2021 ya, perubahannya harus melalui musyawarah desa ya, harus melalui musyawarah desa. Kemudian digunakan untuk 2 hal tadi, bantuan langsung maupun untuk sedikitnya 8% ya. Tadi 8% dari itu digunakan untuk penanganan COVID. Nah, inilah yang harus menjadi perhatian Bapak Ibu Lurah, Kades, ya, agar instruksi ini bisa dijalankan, PPKM skala mikro ini bisa berjalan, kemudian membentuk posko, mengawasi yang masuk maupun keluar, ya, edaran dari Kepala Dinas PMD nanti segera, jadi orang yang dari luar harus menunjukkan rapid antigen ya, rapid antigen dan seterusnya. Nah, ini upaya-upaya kita untuk melindungi dengan cara diantaranya melalui PPKM skala mikro, sekaligus nanti juga kalau sudah vaksin COVID ini sudah mulai yang tahap kedua ini nanti bisa dilakukan vaksin. Ini selain PPKM juga vaksin ini bisa mencegah dan memutus rantai. Itulah beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya nanti langsung dibuka tanya jawab ya, tanya jawab. Ya. Monggo. Oke, terima kasih disampaikan kepada Bupati Magetan yang telah berkenan memberikan sambutan pada kesempatan siang hari ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tiba saatnya kita pada sesi dialog tanya jawab pada rapat siang hari ini. Mohon izin, ini sudah ada 2 pertanyaan Bapak masuk di chatroom. Nah, untuk kecamatan yang lain, untuk antisipasi kendala jaringan nanti bisa memanfaatkan chatroom. Sementara sudah ada 2 pertanyaan yang masuk. Yang pertama dari Kecamatan Mauspati, mohon izin. Kursinya dipindah sini Pak Fendi, Pak Eko sama Mas Agus. Di belakangnya. Ya. Nanti langsung. Oke, sekali lagi kami sampaikan kepada seluruh peserta Vikon siang hari ini, jika ada pertanyaan bisa disampaikan melalui chatroom. Jadi nanti bisa terbaca untuk antisipasi kendala jaringan. Baik, Bapak mohon izin, ini ada pertanyaan dari Kecamatan Mauspati. Izin bertanya, selama pemberlakuan PPKM Mikro, Satgas COVID-19 Kabupaten Magetan dimohon untuk memberikan rekomendasi terkait kegiatan kemasyarakatan. Monggo, mungkin ada iklan sebentar ya, mohon. Ada iklannya lewat.
Oke, mohon izin saya ulangi sekali lagi Bapak. Ini pertanyaan dari Kecamatan Mospati. Izin bertanya, selama pemberlakuan PPKM Mikro, Satgas COVID-19 Kabupaten Magetan dimohon untuk memberikan rekomendasi terkait kegiatan kemasyarakatan. Mohon izin mungkin yang berkenan menjawab Bapak pertanyaan dari Kecamatan Mospati. Rekomendasi terkait kegiatan kemasyarakatan selama PPKM Mikro. Monggo. Baik, izin Pak Bupati, Bapak Forkopimda, DPRD mohon izin. Berkaitan dengan masalah rekomendasi kegiatan masyarakat, prinsip selama PPKM sudah ada aturan-aturan yang mengatur. Pada zona kuning bagaimana, hijau bagaimana, oranye bagaimana, merah bagaimana. Nah saat ini kami dari Satgas Penanganan COVID-19 sesuai dengan yang sudah diedarkan, rekomendasi ini kita berikan tetap dilaksanakan yang merupakan tetapi dibatasi. Artinya begini, jadi hajatan tetap kita izinkan, cuman katakan menikah, itu hanya boleh dilakukan dengan cara ijab kabul. Dan untuk acara resepsi, kami mohon untuk sementara ditunda sampai selesainya PPKM. Oleh karena itu, manakala rekomendasi yang dikeluarkan oleh Satgas, ini sudah ditentukan ada batasan-batasannya. Kalau itu dilanggar, pada titik tertentu kami akan melakukan penertiban, baik di tingkat dari Forkopimda maupun dari Satgas yang akan menghadiri acara tersebut untuk melakukan pengawasan pelaksanaan prokesnya. Saya kira itu, Bapak Ibu sekalian, untuk hajatan kegiatan-kegiatan yang lain, kami mohon untuk sementara yang menimbulkan kerumunan itu ditunda. Tapi kalau hajatan orang mau menikah, kadung sudah apa itu namanya, waktunya ditentukan dukune, lah ini kita susah. Nah oleh karena itu tetap kita akan berikan, namun tetap dibatasi sesuai dengan petunjuk rekomendasi dan itu dilakukan hanya ijab kabul saja. Syukur kalau mau datang ke KUA setempat, itu yang kita harapkan. Demikian jawaban kami, terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya untuk dari pertanyaan dari Kecamatan Mospati. Selanjutnya Bapak ada pertanyaan dari Kecamatan Kartoharjo. Nah, ini ada pertanyaannya, izin tanya apakah dana desa dalam pelaksanaan Satgas Desa untuk penanggulangan COVID-19 boleh untuk makan minum dan honorarium tim petugas atau mungkin transport tim atau petugasnya. Monggo Bapak yang berkenan menjawab. Siap. Terima kasih, mohon izin Bapak Bupati. Jadi begini, Bapak Ibu yang ada di tingkat desa Mbak Lurah, nyun pangapunten, fokuskan dulu untuk kegiatan kegiatan penanganan yang skala prioritas. Untuk sementara untuk honor kami belum mengizinkan. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu PPKM ini mau sampai kapan. Pengalaman tahun 2020 terjadi honor lebih besar daripada biaya inti. Jadi ini pengalaman, makanya kami tidak ingin memberi di situ. Sekali lagi, ini COVID ini adalah masalah bersama. Tadi di dalam paparan saya sampaikan, monggo kita tingkatkan kepedulian. Ini juga salah satu wahana atau cara untuk kita beribadah sesuai dengan keyakinan kita. Bismillah, laksanakan tugas dengan baik. Nah, dana desa digunakan untuk pembiayaan inti. Jadi yang minimal 8 digunakan untuk kegiatan inti. Kalau untuk makan minum di posko silahkan. Oke, silakan, tapi tidak boleh dibawa pulang. Pokok sawarke apa-apa yang aja digomule. Nanti habis nanti anggarannya. Karena ini baru awal tahun ya, baru awal tahun. Jadi makan minum silakan, tetapi untuk honor sementara tidak diizinkan. Terima kasih. Oke, terima kasih sudah dijawab langsung dengan jelas oleh Bapak Kepala PMD. Oke. Selanjutnya ini pertanyaan dari Kecamatan Muntornadi. Mohon izin karena mungkin dari Kecamatan Pelausan untuk pertanyaan bisa dilewatkan chat biar lebih efektif ya. Mohon izin Bapak dari Kecamatan Pelausan. Selanjutnya
Oh sudah nggih. Oke, dari Pelausan dulu nggih. Oke, pertanyaan dari Kecamatan Pelausan. Untuk kegiatan kemasyarakatan di desa atau kelurahan, apabila dari gugus kabupaten mengeluarkan surat rekomendasi, maka sebelumnya harus ada pengantar dari gugus tugas desa atau dari kampung tangguh desa. Monggo, Bapak. Terima kasih dari Kecamatan Pelausan. Ini yang kami harapkan, karena selama ini jujur kami ini dibenturkan. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, inilah kami harapkan peran aktif dari kita semuanya dalam rangka penanganan dan pencegahan penyebaran. Maka kami akan menunggu. Kalau ada yang meminta rekomendasi ke Satgas, kami akan cek pengantar dari posko. Kalau tidak ada, kami otomatis tidak akan merekomendasikan. Saya kira demikian, terima kasih. Oke, lanjut. Sebelumnya ini ada dari Kecamatan Muntoronadi. Ini pertanyaan apa saran ya? Penyemprotan ya? Oh ya. Oh ini ide bagus menurut saya, nanti bisa diatur Mas Fenli. Penyemprotan serentak seperti dulu itu, sak Magetan gitu ya. Tanggalnya ditetapkan nanti serentak. Bagus itu ide bagus. Oke siap, terima kasih. Selanjutnya dari Kecamatan Muntoronadi. Oh. Sama, tapi sudah dijawab. Oh, tadi. Mohon izin. Mohon izin ada dan sebentar kita break dulu ya. Itu bisa Mas, reimburse gitu. Jadi ini kan belum cair. Nanti kalau ini sudah jalan bisa ya? Itu pertanyaan. Nah, itu. Tapi harus diubah dulu BPDS-nya. Khusus untuk kelurahan sama kecamatan belum jelas apanya nanti jawab. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut. Tadi Kecamatan Muntoronadi ada 3. Yang pertama, yang 1 dan 2 sudah dijawab tadi oleh Pak Eko. Yang pertama agar diadakan penyemprotan sudah. Yang kedua, kader PPKM apa ada honornya juga sudah. Pertanyaan yang ketiga, apakah ada sanksi bagi pelanggar prokes? Monggo, Bapak. Baik, sesuai dengan pertanyaan dari jajaran, coba kami jawab. Ada beberapa hal yang tentunya harus dipedomani oleh teman-teman di jajaran. Kita sudah pernah terima surat edaran dari gubernur, kemudian di kabupaten ini pun sudah pernah diterbitkan oleh Bapak Bupati. Itu jadi payung hukum kita untuk bisa melangkah ke ranah hukum. Ada yang dari soft sampai dengan yang hard kita bisa melakukan. Silakan
dibuka kembali pedomani itu. Itu saja, mungkin nanti tentunya kita lihat juga local wisdom seperti apa. Kita yang di sini sudah berusaha untuk bisa mengarahkan kepada hal-hal yang bisa memfasilitasi masyarakat juga, namun masyarakat tidak juga harus sesuai dengan keinginannya tanpa harus melihat situasi yang seperti ini sekarang. Jadi sekali lagi, sudah ada dari gubernur, sudah diterbitkan, kemudian dari Pak Bupati juga sudah menerbitkan, itulah yang jadi payung hukum kita untuk melangkah di ranah hukum. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah dijawab oleh Bapak Wakapolres Magetan. Selanjutnya dari Kecamatan Parang. Ya, ini pertanyaan dari Kecamatan Parang. Dari Kepala Desa di Kecamatan Parang. Oh, dari Kepala Desa ya. Izin menyampaikan pertanyaan kepada Bapak Kadin PMD berkaitan dengan pembiayaan PPKM yang dianggarkan dari DD. Untuk PPKM dimulai tanggal 9 sampai dengan 22 Februari 2021 dan pada saat ini belum pencairan DD. Untuk itu kalau sampai tanggal 22 nanti belum realisasi harus di mana? Terima kasih. Monggo, Bapak. Cek. Ya. Terima kasih. Biar nggak ganti-ganti mic ini soalnya kita terapkan. Yang pertama begini, untuk teman-teman seluruh kepala desa di Kecamatan Parang dan ini juga untuk rekan-rekan yang lain. Pada prinsipnya kegiatan tidak boleh mendahului anggaran. Nah, bagaimana penerapannya ini di desa? Caranya adalah penjenengan hari ini atau secepatnya segera musdes. Segera musdes kemudian melakukan perubahan APBDes sesuai dengan instruksi Menteri Desa yang nomor 1 tahun 2021 di poin ketiga. Di sana harus segera melakukan musdes, melakukan perubahan. Nah, untuk ini sekali lagi ini gerak cepat dengan seluruh Bapak Ibu Camat karena PAK ini harus mendapatkan rekomendasi dari Bapak Ibu Camat, maka sekali lagi kami pesankan wanti-wanti betul yang dipindah hanya yang terkait dengan penanganan COVID-19. Tidak boleh acak seluruh APBDes yang ada. Jadi saya bisa ambil contoh misalkan satu kegiatan penjenengan geser ke kegiatan ini, kemudian kegiatan yang lama ini dikosongkan, yang baru ini nanti digunakan untuk COVID-19. Setelah dimusyawarahkan kemudian jadi perdesnya, maka penjenengan boleh melakukan kegiatan itu. Nah, bagaimana pengespejiannya? Ini mohon maaf Pak Bupati terlalu teknis soalnya. Nanti saya jelaskan di konten kita aja. di kesempatan yang lain. Intinya nanti SPJ-nya setelah duit keluar. SPJ-nya setelah duit keluar. Tetapi kuncinya adalah APBDes perubahan harus jadi dulu. Terima kasih. Anggaran kelurahan sama kecamatan. Untuk anggaran kelurahan dan kecamatan terkait dengan ini, mohon maaf ini sebetulnya bukan ranah dalam. Untuk anggaran kecamatan ini kan melekat di nantinya akan ada perubahan, tentunya dengan perubahan penjabaran APBD. Karena kelurahan itu organiknya kecamatan. Jadi nanti ada perubahan, nanti secara teknis akan dibantu dari teman-teman baik dari BPKD, kemudian dari TAPD nanti yang terkait bisa menyampaikan. Terima kasih Pak Bupati. Baik, monggo. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bapak. Terima kasih. Saya akan coba jawab dari Nguntoro Nadi terkait dengan izin dari kecamatan. Apakah gugus kecamatan bisa melakukan penatausahaan jenazah yang terkonfirmasi? Ini dari Nguntoro Nadi, izin. Jadi kami dari Satgas sudah membentuk tim yang akan menangani atau menata usahaan terkait dengan jenazah yang terkonfirmasi yang meninggal di rumah. Kalau yang meninggal di rumah sakit ini sudah dilakukan penata usahaannya. Nah, apakah di desa
atau di kelurahan itu diizinkan melakukan sepanjang itu memenuhi protokol kesehatannya. Seperti contoh di Nguntoro Nadi ini sudah ada yang namanya tim pemulasaraan, tapi itu bahasa yang lama. Jadi tim penata usahaan. Nah monggo, kalau emang belum, kami pasukan TRC on call untuk membantu terkait masyarakat yang terkonfirmasi tetapi meninggal di rumah. Itu jawaban kami, Pak. Oh, tambahan Mas Eko, apakah bisa dianggarkan di APBDes untuk pemulasaraan jenazah? Baik, seperti yang sudah pernah saya sampaikan, jadi begini, untuk dana desa boleh digunakan untuk kegiatan dalam rangka seluruh kegiatan COVID-19, termasuk mungkin seperti yang disampaikan di salah satu kepala desa yang WA ke dalam, bagaimana apakah boleh dibelikan APD, peti mati dan lain sebagainya. APD, peti mati dan kelengkapannya silahkan dibeli oleh dana desa. Mudah-mudahan tidak terpakai, mudah-mudahan tidak terpakai. Jadi kalau desanya menganggarkan, karena kejadian Pak Bupati ada yang isolasi mandiri meninggal. Kemudian bingung untuk penanganannya. Jadi ini silakan dana desa digunakan untuk itu dan memang sudah waktunya karena nakes kita juga sangat-sangat terbatas, apalagi harus ngurusi tahunya masyarakat semuanya diserahkan ke nakes, maka ini menjadi kewajiban kita bersama untuk bagaimana perawatan jenazah ini mulai dari serangkaian prosesnya sampai dengan pemakaman ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Mari sama-sama kita berikan penjelasan yang konkret, kemudian jangan saling menyalahkan. Karena nakes kita juga sangat terbatas ya Dokter Ari ya, karena memang tidak mungkin lagi untuk ngurusi COVID, memandikan dan lain sebagainya. Ya, ini tugas kita bersama. Terima kasih. Baik, saya akan coba jawab dari Kecamatan Takran. Itu terkait dengan apakah RT yang di wilayah zona merah itu boleh melaksanakan kegiatan ibadah sesuai dengan ketentuan bahwa PPKM skala mikro ini bagi desa yang zona merah tentu RT dan sebagainya ini ikut, sehingga dengan demikian kegiatan ibadah sesuai dengan ketentuan Mendagri nomor 3 tahun 2001 itu tidak diizinkan. Ini nanti tugasnya posko desa untuk melakukan pengawasan. Demikian, terima kasih. Ya, ini ada pertanyaan untuk reward dana PIK. Jadi karena ini COVID, refocusing, itu kita hitung ya. Nampaknya ya, sementara ini setelah saya diskusi itu kok nggak cukup gitu ya. Karena kita butuhnya dana demikian besar ya. Demikian besar untuk kegiatan penanganan COVID ini. Lebih dari 100 menurut hitungan-hitungan setelah ya itu. Jadi itu mohon bisa dimengerti dari Kecamatan Karas. Kemudian saya juga minta begini, kalau kita diminta untuk tidak mengeluarkan izin, tadi kan sudah disepakati bahwa ada pengantar dari Satgas. Rekomendasinya dari desa ya jangan nanti dibolehkan gitu. Nanti jangan-jangan rekomendasi dari desa dibolehkan, nanti kita yang enggak boleh lah, nanti kan benturan ya. Jadi yang penjenengan yang sudah tahu bahwa perkawinan itu diizinkan, tetapi akad nikahnya, sedangkan resepsinya itu ditunda, bisa saja gitu ya. Malahan mohon maaf, ini guyon aja ya, guyon. Saya di WA sama teman saya dari Bandung ya, Dr. Aswin itu dulu mantan Sekjen Kominfo, itu menikahkan anaknya yang nomor 3, itu kita ini nanti pernikahannya lewat virtual. Jadi kita ini yang diundang ini suruh nyaksikan secara virtual. Besok, hari Jumat besok itu jam 1:30. Ya, jadi saya sama istri nanti, tolong nanti jam 1:30 saya jangan ada acara ya, saya mau hadir di pernikahan atau virtual gitu ya. Jadi gitu lewat Zoom gitu. Ya, jadi gitu ya. Ini walaupun guyon ini tenanan gitu ya. Jadi beneran ya. Kalau enggak percaya besok Jumat
lihat ya, saya 1:30 sama istri nanti hadir di pernikahan tapi secara virtual ya. Kebetulan Dr. Aswin itu mantan Sekjen Kominfo itu dokternya di bidang ilmu pesawat, ilmu pesawat. Jadi terus apa lagi? Dari Karas Bapak, mohon izin. Ya, terkait dengan pasien pulang paksa. Mohon izin nanti mungkin Pak Catur, Dr. Catur bisa menambahkan. Bapak Ibu sekalian, ini menjadi keprihatinan kita bersama. Kami mohon peran daripada masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama yang ada di desa, agar senantiasa mengingatkan warganya apabila memang yang bersangkutan itu mendapat perawatan di rumah sakit, sedapat mungkin sebelum rumah sakit ataupun tim dokter itu memberikan izin untuk pulang, bisa tetap menjalani perawatannya di rumah sakit, sehingga kasus-kasus APS ini tidak terjadi, dengan harapan untuk mengurangi angka kematian kita. Saat ini angka kematian kita terus naik. Mungkin Pak Dr. Catur bisa menambahkan kriteria mengapa mereka bisa dipulangkan dan sebagainya. Monggo dokter. Mas Mustaqim, kita ada pertanyaan. Apakah RT zona merah tempat ibadahnya ditutup, warganya boleh ke masjid lain? Gitu, Mas Mustaqim. Apa? Oh, ada loh. Ya, Pak. Oke. Ya, monggo. Terima kasih. Tentang pulang paksa. Ya, pulang paksa itu begini. Ya, saya cerita sedikit pasien yang dirawat di sarana kesehatan. Ya, pasien itu begitu masuk atau datang ke tempat pemeriksaan, itu berarti ya secara filosofi sudah menundukkan diri untuk masuk ke wilayah pemeriksaan, pengobatan, dan seterusnya. Dan itu ada dasar hukumnya. Dan dalam keadaan itu, maka dengan datangnya itu sudah suatu kesepakatan untuk dirawat, ditindak, dan seterusnya, sampai sembuh. Atau kalau rumah sakit atau sarana tidak mampu, dirujuk vertikal ke rumah sakit yang lebih memadai. Kemudian dalam hal pandemi Corona, COVID, maka dirawat itu suatu kewajiban bila memenuhi suatu indikasi. Jadi semuanya ada indikasi, toleransi, ada timing. Dan itu semuanya untuk kepentingan kemaslahatan masyarakat semuanya. Ada undang-undang wabah, ada aturan ini itu, Menkes ya, Menteri Dalam Negeri, semuanya ada. Dan ada juga ancaman hukumnya bila tidak taat ya. Untuk itu dimohon masyarakat yang sakit dan dirawat sehubungan corona untuk tidak pulang paksa, kecuali apabila dinilai secara medis sudah bisa isolasi mandiri di rumah, dan itu pun masih ditinjau rumahnya memadai atau tidak untuk isolasi mandiri, isoman. Kalau tidak, maka ada solusi kemudian, yaitu di Vaskes. Vaskes di bawah kepemimpinan Bapak Kepala Dinas Kesehatan. Yang sekarang ada di Timur Bang Jatim, kemudian diperluas di Secata, Lanut, Ngebyok, ya, itu semua untuk kepentingan masyarakat semuanya. Jadi mohon untuk ditaati. Itu sama dengan ini, kewajiban pakai masker. Kemudian tidak mau pakai masker, sama itu. Wajibnya dirawat, karena kalau di rumah membahayakan orang lain dan diri sendiri. Nah, maka dimohon untuk taat. Alhamdulillah sudah jelas, insya Allah. Terima kasih. Mungkin bisa. Terima kasih. Ada pertanyaan?
Terima kasih, mohon izin Bapak Bupati. Ada pertanyaan bagaimana kalau ada RT zona merah, apakah warganya bisa sholat di tempat yang lain? Kami merujuk kepada fatwa MUI yang pada awal-awal COVID-19 ini muncul. Kami hanya menghimbau jangan sampai dilakukan seperti itu. Itu sangat berbahaya. Maka mohon kepada Kepala KUA dengan segala hormat, ini untuk bisa dijelaskan kepada masyarakat yang ada di wilayah masing-masing. Saya rasa itu. Kemudian sedikit tambahan Pak Bupati kaitannya dengan perawatan jenazah COVID. Tadi kami jam 11 sudah mengundang seluruh Kepala KUA, berangkat dari Fatwa MUI nomor 18 tahun 2020, maka saya mohon kepada seluruh Kepala KUA besok untuk segera koordinasi dengan Bapak Camat di masing-masing wilayah, untuk segera menetapkan teknis dan bahasa yang sama dalam rangka menangani atau perawatan jenazah COVID. Jangan sampai nanti antar kecamatan satu dengan yang lain berbeda-beda. Maka tadi sudah kita sepakati satu bahasa, dan mohon tetap sekali lagi rujukannya adalah Fatwa MUI nomor 18 tahun 2020. Adapun anggota-anggota yang ada di tim masing-masing kecamatan, mohon Bapak Camat, kami manut poskonya apakah diletakkan di kantor kecamatan atau di kantor KUA, kami manut, yang penting nama-nama sudah tertera sehingga nanti sewaktu-waktu di samping kita bisa mengandalkan dari tim gugus kabupaten, di kecamatan masing-masing juga sudah kita siap. Terima kasih, saya rasa. Baik, menjawab dari Kawedanan. Mas, Kawedanan. Dari Kawedanan bertanya tentang mohon penegasan bahwa kafe angkringan kopi di Kawedanan jam 24.00 masih banyak yang operasional. Sekali lagi, yang di jajaran silahkan dipedomani betul perbuk dari pemerintah daerah, kemudian itu dikedepankan tentunya adalah rekan kita Satpol PP, di mana kegiatannya dikawal oleh Polri dan rekan-rekan dari TNI Angkatan Darat melalui Kodim. Tetapi apabila ada perlawanan-perlawanan yang secara unsur-unsur hukum masuk dengan ranah pidana yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, itu ada pasal-pasal yang sudah mengatur dari mulai pasal 212 KUHP, 214, 216 ayat 1 dan 218. Satu saja yang saya sebutkan pasalnya, nanti ini isinya adalah 218 KUHP, barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah 3 kali oleh dan atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta dengan pidana 4 bulan 2 minggu, sampai yang terberat yaitu pasal 212, ini pasalnya Wiro Sableng, melawan seorang pejabat yang menjalankan tugas yang sah, dipidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan. Mainkan itu apabila unsur-unsur tersebut masuk. Jangan terlalu berdebat dengan perdebatan-perdebatan yang nanti akan mengikat kita pada satu hal-hal yang bisa jadi perlawanan hukum dari mereka, tapi mainkan apa yang menjadi payung hukum kita. Terima kasih. Ya, untuk dari pertanyaan dari Poncel ya, apa tidak sebaiknya orang-orang yang dari penyakit bawaan itu tidak menekan tamu? Kita supaya ada kesepakatan ya. Jadi Pak Kades ya, Pak Lurah yang warganya ada penyakit bawaan, baik itu jantung, kemudian diabetes yang tidak terkendali, itu diingatkan betul supaya tidak menerima tamu. Demikian juga orang tuanya ya. Pengalaman saya ini jujur aja, ini pengalaman saya.
saya itu 3 bulan tidak nengok ibu saya. Ibu saya di Maspati, usianya udah 85 tahun. Ya. Kalau saya nengok itu hanya dari pintu, ya jauh gitu, 4 meter. Itu cara saya mencintai ibu saya. Kemarin, mohon maaf ini pengalaman betul ya. Istri saya kena itu, jujur aja saya, ini pengalaman ya, ini dari ibu, karena ibu kena dari adik saya yang dari Sidoarjo, pulang, sudah saya ingatkan berkali-kali yang namanya orang mungkin lengah di keluarga, kemudian kena, ibu saya sakit, nah karena sakit, karena 3 bulan saya tidak nengok, akhirnya saya datang saya dari jauh, istri saya masih belakangan di mobil masih nyiapkan. Ternyata setelah pulang cerita bahwa habis mijet ibu gitu ya. Ya inginnya memberikan bekti pada orang tua, tapi akibatnya fatal. Ya, akibatnya fatal. Akhirnya Istri saya juga kena, ibu saya kena. Alhamdulillah ibu saya sehat, 85 tahun dirawat di Saidiman, sekarang sembuh baik di rumah. Ya, alhamdulillah sembuh baik di rumah. Seperti disampaikan Dr. Catur tadi, jadi begini Pak Lurah, Pak Camat, Pak Kades, ya. Saya pernah ya tahun kemarin itu pada waktu tanggal 17 Agustus itu silaturahim pada veteran. Salah satu veteran Pak Camat saya yakin masih ingat. Kalau tidak salah di Kecamatan Wuntoronadi kalau tidak salah, ingat saya. Veteran di sana, kemudian beliau sudah sepuh tinggal sendirian. Saya tanya, Bapak Kong, kok tinggal piyambak, mboten derek Kang Putro gitu. Ternyata putranya tuh cari di desa itu. Tidak mau beliau, Pak, kepercayaan saya sebagai orang Jawa, saya itu mohon maaf, ini sekali lagi mohon maaf. Kalau saya itu meninggalkan rumah, projo saya, itu umurku pendek, katanya gitu. Nah oleh sebab itu dari psikologi itu, ya kenapa kemudian saya sama Dokter Catur, sama Dokter Hari, pada waktu awal-awal COVID, itu kita memulangkan orang yang sudah OTG ke kampung waktu itu. Ternyata sembuh. Ya Dok ya, Dok Hari ya, waktu itu. Ya. Sembuh. Ya sembuh. Demikian juga ibu saya, begitu sudah baik, kemudian isolasi di rumah. Dan hasilnya baik. Ya, karena home ya, kalau di rumah itu rasanya home. Nah, tugasnya Pak Lurah, Kepala Desa adalah memastikan seperti disampaikan oleh Dokter Catur tadi, bahwa rumahnya itu memenuhi syarat untuk isolasi. Itu yang penting. Ya, yang penting adalah memenuhi syarat untuk isolasi. Ada kabupaten lain yang masang bendera katanya yang ini. Magetan nggak usah lah, ya nggak usah. Ya, dengan cara kita, dengan ini Pak Lurah dan Pak Kades, Ibu Kades bisa memotivasi warganya. Jadi isolasi mandiri itu dimungkinkan kalau sudah OTG. Ya, atau menurut dokter sudah memungkinkan tidak membahayakan. Gitu ya Dok ya? Ya gitu ya. Jadi gitu. Ya, ada pertimbangan-pertimbangan yang kita tidak tahu dan kita harus taat betul. Kalau masalah kesehatan ya serahkan pada ahlinya, yaitu dokter yang merawat. Kalau dibolehkan pulang, pulang. Saya aja taat ya. Saya bilang kalau saya aja istri saya waktu kena itu saya bilang nggak usah lah. Nggak usah pulang dulu sebelum negatif ya, sebelum negatif. Ya, jadi gitu, Pak Lurah. Kemudian ya yang kafe-kafe tadi mohon Pak Camat ya, Forkopimca itu betul-betul menegakkan aturan di sana ya. Apalagi? Oh ya penyemprotan. Ya penyemprotan ini sementara saya sampaikan bahwa sesuai dengan itu usul bagus tadi, saya ngobrol-ngobrol langsung, koordinasikan. Oke, akan kita laksanakan nanti serentak, hari Minggu ya, nanti edarannya segera kita buat. Hari Minggu, jadi nanti Pak Lurah bisa menggunakan potensi yang ada di sana, ya, kemudian yang di kota nanti bisa kita kerahkan dari Damkar ya, dari Damkar nanti bisa mengerahkan potensi yang ada. Jadi Pak Lurah dan Pak Kades, Pak Camat, Forkopimca semua ini kesepakatan dari teman-teman yang ada di ruangan ini hari Minggu ya supaya kita tidak terlalu lama juga ya. Kemudian karena kita juga perlu persiapan. Oleh sebab itulah
kita sepakati nanti hari Minggu dan segera kita akan buatkan edarannya. Ada lagi? Mohon izin Bapak menjawab pertanyaan dari Ngariboyo. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan status penderita itu ada 3. Ada 4 yang yang 1 suspek, kemudian probable dan konfirmasi. Terhadap semua pasien yang dirawat di Fasus ataupun di rumah sakit, apabila mereka terduga COVID dan meninggal, maka penata laksanaan jenazahnya sama dengan konfirmasi positif. Mengapa demikian? Karena diupayakan agar tidak membahayakan masyarakat yang melakukan pemakaman jenazah. Sehingga bagi pasien yang meninggal kemudian hasil swabnya itu belum keluar, ya penata laksanaannya sama dengan konfirmasi positif. Sebenarnya hal seperti ini tidak sekali ini saja. Jadi pasien dengan penderita hepatitis meninggal, pasien HIV meninggal, itu penata laksanaan sebenarnya sama dengan seperti halnya jenazah COVID ini. Jadi ini mohon menjadikan perhatian kita bersama. Terima kasih. Nah, ini pertanyaan dari Lurah Magetan ini. Siapa yang melaksanakan sosialisasi? Semua melaksanakan isolasi, ya, sosialisasi, ya, terhadap penatausahaan jenazah. Tidak hanya, jangan dibebankan hanya kepada KUA dan Kemenak, ya, semua melakukan sosialisasi, ya. Jadi hanya kemudian leading sektornya memang persoalan ini adalah di Kemenak, tapi kewajiban kita semua. Kemudian yang kedua, Dokter Hadi, bagaimana kalau ada isolasi mandiri, kemudian yang bersangkutan ini mengeluh sakit, hubungi puskesmas ya Dok ya? Ya betul. Nah, jadi gitu, hubungi puskesmas. Ya, saya yakin Pak Lurah tahulah, masa Pak Lurah nggak ngerti teleponnya puskesmas gitu ya. Nah, gitu. Jadi untuk kontak erat biasanya kan puskesmas itu akan melakukan tracing kurang dari 1 kali 24 jam. Jadi mudah-mudahan itu nanti sudah tertangani kalau memang yang bersangkutan kontak erat. Apalagi sekarang sedang diupayakan untuk rapid antigen. Jadi hasilnya lebih cepat ketika ada rapid antigen nantinya. Sedangkan bagi yang meninggal sebelum dilakukan swab dan kemungkinan itu diduga COVID-19 ataupun sudah konfirmasi COVID-19, mungkin bisa berhubungan dengan tim relawan yang sudah dilatih untuk pemulasaran jenazah. Di kabupaten sudah ada menghubungi Satgas kabupaten, ataupun nanti jika kecamatan sudah ada ataupun di desa sudah ada, tentunya itu menjadi kewajiban tim tersebut. Terima kasih. Jam malam ya, jam malam tetap ya jam 21. Nah, baik, ini dari Kades Purwosari, izin bertanya dalam pelaksanaan PPKM Mikro bersama dengan bagaimana pemberlakuan jam malam. Tentunya sama apa yang sudah jadi panduan kita tentang Inmendagri ini, sama jam 21 semua. Jadi jam 21 diharapkan semua kegiatan sudah tidak ada lagi. Kecuali hal-hal yang emergensi, mungkin apotek, kemudian rumah sakit, dan orang sakit yang tentunya harus cepat dirawat, itu tidak ada masalah, ada kegiatan. Dan para petugas yang harus melaksanakan tugasnya berkaitan dengan Harkamtipmas. Kemudian yang kedua adalah saran apabila ada yang melanggar jam malam, warung tempat hiburan, mohon dibuatkan form surat pernyataan yang diketahui oleh kepala desa dan kades tempat. Nah, nanti kita diskusikan dulu bentuk formnya seperti apa.
Kalau memang PPKM tentunya ini adalah yang dikedepankan dari mulai tingkat RT, tingkat desa, tentunya ini juga ada yang harus kita pikirkan secara bersama, bentuknya nanti seperti apa, nanti kita seragamkan untuk satu kabupaten, kalau punya produksi harus sama produksinya, jangan nanti berbeda-beda, nanti kita diskusikan di sini, mungkin akan terjawab 1 atau 2 hari kemudian, walaupun ini sedang berjalan, tentunya tidak mudah untuk membuat satu produk hukum yang nanti bisa menjadi acuan bagi rekan-rekan di lapangan. Terima kasih. Terima kasih. Mohon izin untuk menjawab pertanyaan terkait dengan kriteria sembuh dari pasien. Bapak Ibu sekalian, COVID-19 ini perkembangannya sangat dinamis. Sampai saat ini penelitian terus saja berlangsung. Nah, terkait dengan penentuan seseorang status sembuhnya, pada pedoman Kementerian Kesehatan pedoman penanganan COVID-19 revisi 5, seseorang dinyatakan sembuh apabila setelah konfirmasi positif selama 7 hari sampai dengan 10 hari dan tidak ada gejala, maka yang bersangkutan bisa dinyatakan sembuh. Tentu biasanya teman-teman di puskesmas memberikan surat pernyataan sembuh. Ini tidak menyalahi protokol kesehatan karena berdasarkan penelitian, seseorang yang sudah melampaui 10 hari, 7 hari sampai 10 hari dan tidak ada gejala, memang di tubuhnya masih ada COVID-19 tetapi sudah tidak infektif ataupun menularkan kepada orang lain. Tentu ini penelitian-penelitian masih terus berlangsung dan kita memendomani apa yang sudah disampaikan oleh pedoman tersebut. Terima kasih. Baik, ini ada tambahan dari saya. Ini usul dari Pak Ketua DPRD Mas Jatno, dan ini perlu kita pertimbangkan bagus, bahwa selama PPKM ini nanti jam 9 untuk menandai bahwa ini sudah jam tidak boleh nongkrong, itu listriknya dimatikan. Ya, jadi jalan-jalan utama ini nanti kita pertimbangkan untuk dimatikan gitu ya. Alun-alun sudah, ya alun-alun itu jam 9 sudah kita matikan. Karena ini PPKM, mikro, ini daerah-daerah tentu nanti kita pertimbangkan ya, kita pertimbangkan usulnya Pak Ketua untuk dimatikan gitu ya. Ya, monggo. Baik, terima kasih. Langsung saja ya. Dari hasil evaluasi sore hari ini, ya, ini tentunya untuk kita semuanya, untuk masyarakat Magetan, kita semuanya patuh terhadap protokol kesehatan selama PPKM mikro ini. Ya. Jadi karena ini semuanya untuk kesehatan kita, sehingga kita harus menjaga diri, jaga lingkungan, jaga keluarga, biar kesehatan kita tetap terjaga dan penyebar luasan COVID-19 di Kabupaten Magetan ini semakin berkurang sehingga zonanya segera zona hijau, itu harapan kita semua. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan pelaksanaan PPKM skala mikro di Kabupaten Magetan. Terima kasih. Jamaah Temboro. Ya. Oke, insya Allah informasi sampai hari ini untuk Al-Fatah tidak mengeluarkan jamaah tablek sampai hari ini. Maka nanti kalaupun masih ada kasuistik di beberapa tempat, nanti kita akan koordinasi dengan Al-Fatah. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaan yang diberikan dan sudah terjawab dengan jelas. Mohon maaf untuk beberapa pertanyaan yang mungkin belum terjawab, insya Allah akan dihimpun dan nanti akan dijawab oleh dinas yang terkait.
Sebagai tambahan informasi, Bapak Ibu hadirin, untuk saat ini materi paparan sudah di-share melalui chatting room, jadi silahkan diunduh di situ mulai dari paparan Kepala Desa, PMD tadi, dan dari Bapak Agus. Silahkan diunduh di chat room. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikianlah tadi seluruh rangkaian acara rapat koordinasi tentang PPKM berbasis mikro dan pembentukan posko penanganan COVID-19 tingkat desa dan kelurahan di wilayah Kabupaten Magetan yang telah kita ikuti bersama. Salam sehat kami sampaikan kepada seluruh hadirin tamu undangan. Akhirnya, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.